Shalom saudara yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Judika Murni Sitorus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Epistel Minggu Letare 30 Maret 2025. Untuk kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengasihi Engkau. Kami mau mengenal Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus agar kami mampu paham serta melakukan firman Tuhan. Penuhi hati kami dengan panggilan sorgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terkasih, firman Tuhan tertulis dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih di perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimbah air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa Anda dan saya pasti pernah mengalami kemurahan hati Tuhan lewat pemeliharaan, lewat perlindungan yang selalu tersedia bagi kita hari lepas hari. Janji manis firman Tuhan yang kita dengar pasti pernah kita nikmati. Tapi ketika kita menikmati janji Tuhan, tidak cukup untuk kita tetap membangun belief system kita kepada Tuhan. Ini terjadi juga di dalam satu peristiwa ketika Yesus kembali dari Judea pulang ke Galilea. Dia harus melewati satu kota yang bernama Samaria. Di kota itu ada juga tempat yang bernama Sikar, di mana ada terdapat sumur Yakub yang diberikan kepada anaknya Yusuf. Pada waktu itu Yesus letih dan kelelahan, lalu ia beristirahat sebentar di dekat sumur itu. Tetapi pada waktu itu Yesus melihat bahwa ada seorang perempuan Samaria datang ke sumur untuk menimba air. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Yesus memberi perintah untuk memberi dia minum. Tetapi ketika Yesus memberi perintah kepada perempuan Samaria itu berkata, "Masakan engkau orang Yahudi meminta minum daripadaku orang Samaria?" Karena dalam pemikiran perempuan Samaria bahwa Yesus itu hanya sekedar orang Yahudi,
bukan Sang Penyelamat atau yang memberikan kita minum air kehidupan untuk selama-lamanya. Namun ketika perempuan itu berkata demikian, Yesus tetap memberikan penjelasan, andailah engkau mengenal kasih karunia Allah dan mengenal siapa yang meminta minum kepadamu, engkau akan meminta kepadanya air hidup, kata Yesus. Tetapi perempuan Samaria ini tetap bersikeras dan berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak memiliki timba, dan sumur ini sangatlah amat dalam. Bagaimanakah engkau memiliki air hidup? Di sini tidak ada kepercayaan, tidak ada iman, hanya pemikiran kemanusiaan yang ada dalam perempuan Samaria itu. Dalam hidup kita sehari-hari juga pernah terjadi peristiwa demikian. Ketika kita mengenal Kristus, tetapi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan yang mungkin sulit untuk kita pikirkan, kita selalu berkata mustahil terjadi mukjizat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hendaklah iman kita tidak seperti iman yang dimiliki oleh perempuan Samaria. Kita harus memiliki iman lebih besar dari apa yang sudah kita lihat pertolongan Tuhan. Yang terkasih, ketika perempuan Samaria berkata demikian kepada Yesus, Yesus tetap memberikan penjelasan kepada perempuan Samaria bahwa orang yang minum dari sumur itu pasti akan haus kembali. Seperti misalkan hari ini kita minum, 2 jam berikutnya kita akan haus kembali. Itulah air di dunia. Tetapi Yesus menawarkan bahwa air hidup ada di dalam Yesus, yaitu air kehidupan yang menghidupkan roh kita, yang menghidupkan rohani kita. Ini ditawarkan Yesus dan dijelaskan kepada perempuan Samaria kala itu, bahwa air hidup yang dimaksud oleh Yesus adalah dirinya sendiri, pribadi Yesus yang perlu untuk kita miliki. Air yang ada di dunia ini hanya sebentar untuk memberikan kita kelepasan daripada dahaga. Tetapi ketika kita memiliki Kristus, maka kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah roti kehidupan dan air kehidupan. Barang siapa yang makan roti itu tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang minum daripada air itu tidak akan haus lagi. Yang terkasih, perlu sekali untuk kita bangun kepercayaan, trust iman kita kepada Tuhan, bahwa Ia sanggup lebih dari yang kita pikirkan. Mungkin kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan dibatasi oleh pikiran kita. Sebenarnya Tuhan lebih rindu untuk memberikan, menawarkan pertolongan. Hanya kita yang membatasi pertolongan itu. Jadilah punya iman lebih besar dari apa yang kita lihat, karena Tuhan sanggup memberikan pertolongan lebih daripada yang kita pikirkan. Jangan seperti perempuan Samaria yang selalu menganggap Yesus sekedar dari pikirannya, tetapi jadilah kita anak-anak Kristus yang selalu mengandalkan Kristus apapun yang terjadi, bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia. Yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa apapun yang menjadi kesukaran besar dalam hidup kita, jangan pernah mengukur kekuatan Tuhan lewat ukuran pikiran jasmani, tetapi ukurlah bahwa Tuhan maha besar di atas segala-galanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa Engkau Tuhan yang memberikan firman yang manis untuk kami dapat nikmati pertolongan Tuhan. Ingatkan kami pesan-pesan ilahi tersedia dalam hati kami, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.